Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Pemirsa Hubbun TV yang sama-sama mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kenapa seseorang sering kerasukan jin atau sering diganggu oleh jin, ya, atau dengan mudahnya dia diganggu oleh jin. Karena ini sering saya temukan juga di beberapa pasien saya, dan bahkan ada juga yang bertanya kenapa ya si fulan sudah diruqyah tapi masih juga diganggu oleh jin, atau setelah diruqyah nanti pulang ke rumah atau berapa hari kemudian dia diganggu lagi oleh jin. Maka jawabannya itu ya, pertama bisa jadi dia ada hal-hal yang wajib yang dia tidak kerjakan, ya, terutama sholat 5 waktu. Ini pertama. Yang kedua bisa jadi dia masih banyak maksiat yang dia kerjakan karena kita tidak mengetahui. Mungkin di depan orang dia mengaku dia sudah mengerjakan kebaikan, ya, meninggalkan dosa, tapi hanya Allah yang mengetahui. Bisa jadi seperti ini masih ada maksiat yang dia kerjakan. Dan satu hal yang paling penting, nah ini sering terjadi. Jadi orang yang sering diganggu oleh jin, sering kerasukan oleh jin, sudah diruqyah masih saja diganggu oleh jin, mudah dirasuki oleh jin. Ini satu bisa jadi ada suatu masalah yang terpendam, atau dia belum memaafkan. Mungkin ada pernah bertengkar dengan orang lain, atau pernah sakit hati siapa yang sakiti, nah, kemudian dia belum membuka hatinya untuk memaafkan kesalahan orang itu, atau dia belum melupakan kesalahan itu, masih diingatnya terus, dan bahkan dia masih mendendam, ya. Ini kalau ada yang seperti ini sangat mudah dia terkena oleh sihir jika disihir oleh orang lain, atau jika ada jin yang ingin mengganggunya masuk di dalam tubuhnya sangat mudah. Nah, ini kendala ini sangat penting kita perhatikan. Jadi usahakan kalau ada orang yang sering kerasukan terus, ini coba telusuri diri kita pribadi. Kira-kira kita ada nggak masalah sama orang lain yang kita belum maafkan orang itu, masih kita pendam terus, atau kita belum memaafkan dia, atau bahkan ada masalah yang hanya kita sendiri yang tahu, ya, kita tidak pernah cerita sama orang lain. Kita sendiri yang tahu dan kita sendiri yang pendam dalam hati. Yang orang yang seperti ini, ya, artinya dia belum membuka hatinya, belum memaafkan orang lain, atau dia belum melupakan masalah itu, atau ada masalah yang masih dia pendam sendirinya terus. Ini orang seperti ini sangat mudah dikena oleh sihir, atau sangat mudah diganggu oleh jin. Maka para pemirsa semua, bagi siapa saja yang merasa masih sering kerasukan oleh jin, silakan. Antum mungkin pernah bertengkar dengan orang lain, maafkan semua kesalahannya walaupun orang itu yang berbuat salah. Itu pertama. Yang kedua, lupakan semua masalah itu, jangan diingat lagi. Silakan antum kerjakan aktivitas yang lain. Yang ketiga, jika ada masalah di dalam keluarga atau di dalam kehidupannya ada masalah, jangan dipendam sendiri terus. Cari tempat curhat. Mungkin orang tuanya atau suaminya bisa, ya, curhat. Kemudian setelah diucapkan semua, setelah selesai curhat,
usahakan masalah itu semua dimaafkan, ya, kemudian dilupakan semua masalah itu, insya Allah, ya. Dengan begitu engkau akan terhindar, ya, engkau akan bebas atau tidak diganggu lagi oleh jin. Dan yang terpenting ketika setelah itu jangan lupa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerjakan semua perintah Allah dan jauhi larangannya. Ini sangat penting, ya, karena percuma diruqyah terus, diruqyah dan diruqyah terus, sedangkan dia meninggalkan kewajiban, ya, yang Allah perintahkan kepadanya, maka ini sangat susah. Maka yang terpenting bagaimana kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.